Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3191 menggemaskan. Mimpi, diam-diam. Melihat layar, Xiang Yan juga merasa malu. Xiang Yan adalah Jining Suang, telanjang, dengan tubuh putih bersih, kilau bersinar, seperti mimpi. Yang memalukan adalah Ye Chen. Detik terakhir, tubuh sucinya agung dan penuh bajingan. Detik ini, dia berubah menjadi boneka kecil, merah muda dan berdaging. Untuk sesaat, kesunyian terasa menakutkan. Begitu mereka berdua melangkah naik turun, yang satu tampak linglung, yang lain tampak bingung, dengan mata besar dan mata kecil, pemandangan yang tiba-tiba membuat orang lengah. Ini. Setelah sekian lama, aku melihat Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, duduk di perut bagian bawah Yao Qi dengan tangan, kaki, dan tubuhnya yang kecil, dengan kepala terkubur, melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan kanan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semakin kecil? Jangan terlalu rapi. Yah. Tidak mudah melepasnya untuk istriku, dan aku sedang bersiap-siap untuk sesuatu ini. Bagus, aku diremajakan, lihat ayam kecil yang lucu itu, apalagi yang bisa kulakukan. Yao Qi juga duduk, bercak merah menyebar dari pipi ke leher, keadaan pikiran dari Yang Maha Tinggi, melihat pemandangan ini, tidak dapat menahannya. Ada yang salah dengan tubuh. Dia juga melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan, dan melihat ekspresi Ye Chen. Jelas dia tidak mengerti mengapa, dan itu karena dia tidak mengerti, itu sebabnya dia malu. Itu bukan masalah besar. Ye Chen terkekeh. Jika menjadi lebih kecil, itu bisa menjadi lebih besar lagi. Dia adalah kaisar yang sepi. Mendengar ini, kutu buku seperti Yao Qi mau tidak mau menutup mulut dan tersenyum, mereka yang tidak tahu berpikir, ini bayinya. Beri aku. Tumbuh besar. Ye Chen mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya erat-erat, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyusu. Saat ini, dia tidak peduli dengan apa yang salah dengan tubuhnya, dia hanya peduli bagaimana menjadi lebih besar, dibandingkan dengan itu, hal-hal lain sepertinya tidak penting. Selesaikan dulu, baru bicarakan sisanya. Sangat disayangkan bahwa jika keabadian abadi berlangsung, tidak ada yang akan berubah, lengan kecil akan tetap menjadi lengan kecil, dan ayam kecil akan tetap menjadi ayam-ayam kecil. Beri aku kembalian. Kemana harus pergi? Orang ini tidak percaya pada kejahatan, dan merapal mantra lagi. Hal yang memalukan adalah sebelum dia menjadi lebih besar, Jining Suang menghilang dalam sekejap, dan melarikan diri dari mimpinya seolah melarikan diri. Sangat memalukan. Susi berjalan tergesa-gesa, dan Xiao Ye Chen, yang masih duduk di atas tubuhnya, jatuh ke belakang dan jatuh. Jangan membuat masalah. Ye Chen diberantas dalam sekejap dan harus diseret kembali. Percayalah, ayam kecil bisa tumbuh lebih besar. Dunia luar juga sepi. Banyak orang tua masih menatap Yun Feng. Melihatnya, dia melihat Yao Qi keluar, pakaiannya acak-acakan, sedikit bingung, dia selalu merasa seseorang mengejarnya. Begitu cepat. Sudah berakhir. Para kaisar mengangkat alis mereka, daya tahan mereka tidak cukup. Bahkan permaisuri melihat ke samping sejenak, tidak tahu plot macam apa ini. Jangan membuat masalah. Tepat saat dia menonton, dia melihat Ye Chen mengejarnya. Hei! Lebih dari separuh makhluk tertinggi berdiri dari posisi mereka, dengan sepasang mata kaisar, semuanya. Terutama para bangsawan wanita, termasuk permaisuri, semuanya tampak luar biasa. Itu bukan kesalahan mereka, hanya saja Ye Chen terlalu menarik perhatian saat ini, boneka kecil. Semua ini tidak penting. Yang penting, dia tidak memakai baju. Pasangan kecil, ini sangat menarik. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin memainkan ayam kecilnya. Yang Maha Tinggi melihat hal yang sama. Semua orang tua berkumpul dan bergumam. Anda berkata, Kaisar Kuasi Desolate yang baik, mengapa dia kembali ke usia tuanya, dan dia benar-benar tahu bagaimana memilih waktu, ketika itu akan menjadi buruk, tetapi itu terjadi pada saat seperti itu. Tidak heran Yao Qi melarikan diri dari alam mimpi seolah melarikan diri, dan sangat memalukan menghadapi pria sekecil itu. Itu juga berkat perpaduan Ye Ling dalam tidur nyenyak, jika tidak, sebagai seorang putri, dia akan semakin malu jika melihat adegan ini. Melihat lebih baik daripada mendengar 100 kali.
Banyak makhluk tertinggi sudah menggunakan mata peri untuk merekam gambar, mengubahnya menjadi gulungan gambar, dan meletakkannya di samping tempat tidur untuk disembah. Tidak hanya dapat mengusir roh jahat, tetapi juga dapat mencegah kehamilan. Rakyat. Ye Chen sepertinya tidak menyadarinya, pikirannya penuh dengan mencari seorang istri, meskipun dia menjadi lebih kecil, api jahat masih bertahan. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak menemukannya. Saat Yao Qi keluar dari mimpi, dia melarikan diri ke mimpi lain. Pada saat ini, dia sedang menatapnya dalam mimpi, melihat pantatnya yang telanjang, tersenyum sangat bodoh. Bos, apakah kamu kedinginan? 9 tubuh Tao itu cukup masuk akal, berbaris rapi, dengan memori spar di masing-masing tangan, dan mereka serius. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen menundukkan kepalanya lagi, dan menatap dirinya sendiri dengan serius. Sekilas, dia bahkan lupa nama belakangnya. Tiba-tiba, tangan giok datang dari langit. Permaisuri Nai, ketika dia membawanya menjauh dari udara dan menunggu. Untuk melihatnya, gambarnya masih menarik perhatian, orang suci yang agung, dengan kepala menunduk dan kaki terangkat, diangkat oleh permaisuri dengan satu kaki, itu adalah menarik untuk dilihat, sekilas lihat, Anda mengira permaisuri membawa kelinci liar. Apakah kamu sangat sakit? Ye Chen mengutuk, seperti orang yang tenggelam, dengan tangan dan kaki kecil, berdebar kencang, dan dia tidak tahu apakah dia terlalu lemah atau permaisuri terlalu kuat, dan dia tidak melepaskan diri. Tut. Permaisuri mendecakkan lidahnya, bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya, apa yang dia pegang di tangannya adalah makhluk tertinggi dari garis keturunan Ekaristi. Tidak hanya dia tidak mempercayainya, tetapi para kaisar juga tidak mempercayainya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan tahu betapa lucunya penampilan Ye Chen ketika dia masih kecil. Tidak peduli di mana Anda melihatnya, itu lucu. Lebih baik mengejar lebih awal daripada cepat. Dewa turun dari langit, berjalan seperti harimau, menyingsingkan lengan bajunya saat berjalan, seolah-olah dia akan melawan seseorang. Tidak ada pertempuran. Pria ini datang dengan agresif, dan dia melakukan cukup banyak foreplay, tetapi dia hanya mengaitkan jarinya, lalu membidik ayam Ye Chen, dan menjentikannya dengan keras. Wow, kecut. Ye Chen mendengus, matanya berkaca-kaca. Aku akan bermain. Shenzhen juga seorang master dengan kepolosan seperti anak kecil, menunjukkan temperamen yang menyenangkan, mengangkat tangannya lagi, mengetahui bahwa Ye Chen sangat tahan terhadap pukulan, dan kekuatannya cukup berat. Belum lagi, dibandingkan menendang selangkangan Ye Chen sebelumnya, tendangan ini tidak senyaman biasanya. Kamu melakukannya. Cantik. Cukup banyak bangsawan tua mengelus janggut mereka dengan penuh arti, tidak tahu apakah mereka berbicara tentang permaisuri atau para dewa. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bekerja sama secara diam-diam, yang satu membawa Ye Chen, dan yang lainnya sedang bermain ayam kecil. Nama terhormat Ekaristi Agung telah dilenyapkan oleh mereka berdua. Pada saat itu, ada dua harapan lama yang terukir dalam jiwa Ye Chen. Yang pertama, eks-permaisuri. Yang kedua, Kasim para dewa. Saat berbicara, orang lain datang dari langit. Itu indah. Kedatangannya menyebabkan permaisuri melihat ke samping, dan ekspresi dewa itu cukup aneh, bahkan mata Ye Chen menjadi bulat. Hanya karena kecantikannya, seperti dia, telah menjadi boneka kecil, juga terlihat seperti berumur 1 atau 2 tahun, dan juga berwarna merah jambu dan berdaging. Seperti mereka bertiga, ekspresi si cantik tidak terlalu normal, dia meninggalkan kekosongan lebih awal dan pergi ke kedalaman zaman kuno untuk terus mencerahkan. Siapa sangka setelah meremajakan, dia datang untuk bertanya kepada permaisuri, tetapi dia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Menarik. Permaisuri bergumam pelan, akhirnya meletakkan Ye Chen, dan mengembalikannya kepada Ye Chen, mengenakan celana dalam. Kesenangan itu menyenangkan, tetapi masalahnya masih perlu ditemukan. Jelas, itu karena mereka berdua mengubah tubuh mereka, jika tidak, ada begitu banyak makhluk tertinggi di dunia prasejarah kuno, mengapa mereka diremajakan? Kaisar ke-10 dari Great Chu akhirnya mendarat di tanah, dengan air mata berlinang, apa yang terjadi pada kelas Kaisar Kuaso Huang, dia menyeringai kesakitan setelah dipukul oleh seekor ayam. Menarik. Dewa itu meletakkan tangannya di tangannya, dan kata-katanya cukup dalam. Dia mengelilingi mereka berdua, terkadang menatap Ye Chen dan terkadang ke Hong Yan. Dibandingkan dengan Ye Chen, dia telah melihat lebih banyak wanita cantik. Harus dikatakan bahwa penampilan gadis kecil itu jauh lebih manis daripada Ye Chen, seperti peri, dengan tubuh merah muda dan lembut, kemerahan dan senja surgawi, tidak ternoda oleh kotoran sedikit pun. Sampai jumpa lagi. Pria itu bergumam sambil menonton, melihat kecantikan Xiaowa adalah melihat cinta Xiaowa, mereka adalah saudara kembar.
Ini memalukan. Hong Yan menyipitkan mata ke arah Ye Chen. Mata Ye Chen lebih miring darinya, apakah itu memalukan? Aku masih terluka. Dia mencoba melakukan sesuatu dengan menantu perempuannya, dan dipukul dengan ayam. Menyalahkanmu, semua menyalahkanmu. Tidak apa-apa, temukan saya sebagai ganti tubuh fisik. Pasangan yang sempurna, pasangan yang sempurna. Makhluk tertinggi dari semua generasi saling memandang, mata mereka menjadi lebih baik, dan mereka masih bisa melihat dengan jelas meskipun tidak ada apa-apa. Lihatlah Ye Chen, lihatlah Hong Yan, mereka berdua adalah orang suci dan bayi, yang satu berdaging dan yang lainnya berwarna merah muda, semuanya dibuat di surga. Dua tubuh suci untuk tubuh fisik, peremajaan. Kaisar Naga mengelus dagunya. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Belum lagi Kaisar, Permaisuri juga tidak tahu. Sepanjang dua era, jarang ada dua orang suci yang hidup bersama dalam kehidupan yang sama. Dan Ye Chen, Hong Yan, dan Di Huang tidak pernah mengubah tubuh mereka sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya. Pertukaran tubuh suci laki-laki dan perempuan akan meremajakan, dan pertukaran dua tubuh suci laki-laki juga akan sama. Banyak makhluk tertinggi berpikir demikian. Permaisuri masih belum bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi jika dia benar-benar tahu jawabannya, itu pasti generasi iblis suci. Permaisuri melirik ke arah altar, melihat senyum ganas dari generasi iblis suci, jelas dia tidak akan memberitahunya. Aku tidak bisa mengeluarkan jiwaku dari tubuhku. Ada banyak kekuatan supernatural, tapi sulit untuk menggunakannya. Itu tidak bisa menjadi lebih besar. Ye Chen dan Hong Yan berbicara satu sama lain. Sebagai pengubah tubuh, mereka paling tahu situasi mereka sendiri, dan situasinya luar biasa. Mereka serupa, seolah-olah ada semacam pengurungan dalam kegelapan, yang mengunci mereka. Karena pengekangan ini, paling banyak 80% dari mereka kekuatan tempur yang tersisa. Mungkin, kamu bisa pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk mencoba. Kata sang dewa dengan santai. Kaisar wanita tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, seperti Huang Di. Dia bisa melihatnya lebih jelas, ini bukan kurungan biasa, itu berasal dari mereka berdua, mirip dengan basis kultivasi, tidak diketahui, mereka tidak bisa dipromosikan sesuka hati, juga tidak dapat secara sewenang-wenang melanggar penjara ini. Selain itu, tidak ada waktu. Hanya tinggal 3 hari lagi sebelum kedua alam semesta bertabrakan, jika Anda melewatkan waktu ini, entah berapa lama Anda harus menunggu. Itu mungkin bukan hal yang buruk. Setelah sekian lama, aku mendengar kata-kata permaisuri. Karena di penjara, melanggar penjara dianggap sebagai transformasi, yang disebut mematahkan punggung dan berdiri adalah alasannya, yang kurang adalah metode melanggar penjara. Beri aku 1 hari. Kata permaisuri dengan ringan, perlu menemukan cara untuk memecahkannya. Oh, Ye Chen tiba-tiba berdiri, dan melihat ke satu sisi, mata emasnya bersinar terang. Oh, mendengar dua kata ini, tidak hanya wanita cantik, tetapi juga permaisuri, dewa, dan bahkan kaisar dari formasi kuno semuanya melihat ke arah yang dilihat Ye Chen. Namun, sejauh mata memandang, apalagi burung, yang terlihat hanyalah ketiadaan. Jelas, itu ditipu. Mainkan, aku akan membiarkanmu bermain. Terdengar kutukan yang keras. Itu adalah Xiao Ye Chen, yang mengayunkan tinju kecilnya, dan meninju selangkangan yang mulia dewa dengan dominan. Setelah selesai, berbalik dan lari. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau disengaja, tetapi saya menabrak lengan permaisuri, dan bagian dari tabrakan itu sangat khusus, dan kedua tangan kecil itu juga sangat tidak jujur, bagaimanapun, mereka terasa lembut. Kemudian, mereka menyelinap pergi tanpa jejak. Episode 3192 Perpisahan. Dengan baik. Shenzun juga mengeluarkan erangan teredam, menutupi celana dan selangkangannya, punggungnya yang lurus begitu bengkok sehingga dia tidak bisa berdiri diam, dan Ye Chen memukulnya begitu keras hingga dia juga menangis. Saya sering berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatu saya basah. Kebenaran kuno ini telah dikonfirmasi lagi kali ini. Kakak ipar dan adik ipar tampaknya memiliki titik lemah untuk adik laki-laki satu sama lain. Menipu dan menculik, mahir dalam segala hal. Cukup banyak makhluk tertinggi, menunjukkan ekspresi lega, begitu banyak orang tua, mulai dari kaisar hingga kaisar yang sunyi, dipermainkan oleh tubuh suci kecil, tinggal bersama pria itu, di mana-mana lubang. Namun, setelah mengatakan itu, pukulan Ye Chen tadi masih sangat indah. Masih kalimat yang sama, apakah Ye Chen dipalu atau dewa dipukuli, terlihat nyaman. Bagaimana mengatakan, aku hanya suka melihat mereka jatuh cinta. Akan melihat permaisuri lagi, kecantikan tiada taraf penuh dengan garis-garis hitam berlarian. Benjolan Ye Chen tadi sepertinya kebetulan, tapi sebenarnya disengaja.
Pada saat itu, dia melakukan banyak hal. Misalnya, kedua tangan kecil yang gelisah itu meremas keras beberapa kali di tempat yang seharusnya tidak bersentuhan. Saat ini, masih ada beberapa cetakan tangan kecil di dadanya yang berwarna hitam dan putih. Itu juga karena pria itu berlari cukup cepat, jika dia menangkapnya, dia tidak akan selesai jika dia tidak menendangnya menjadi gumpalan. Jadi, Ye Chen adalah bakat yang hebat, bermain dengan hidupnya sepanjang waktu. Berani mengalahkan para dewa, berani makan tahu permaisuri. Melihat zaman atas dan bawah, kecuali Kaisar ke-10 Chu, sama sekali tidak ada kepala kedua. Hongyan tersenyum datar, berbalik dan menghilang. Sebuah episode kecil, akhirnya berakhir. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Ye Chen berdiri, duduk di bawah pohon tua, sendirian dalam keadaan linglung, tidak jarang melihat wajahnya yang luar biasa gelap. Beberapa kali, ini adalah beberapa kali pertama. Semuanya dengan Jining Suang tampaknya normal setiap saat. Untuk pertama kalinya, setelah mendengarkan nyanyian peri roh jahat dan emosi, mereka berkumpul di bawah kebingungan pikiran dan jiwa. Kedua kalinya, setelah terkena mantra terlarang matahari dan bulan, Dong Huang Taixin menipunya untuk membuka kamar dan meruntuhkan tempat tidur. Ketiga kalinya, Kui Niu yang membuat masalah, dan ketika dia tiba, dia berlama-lama dalam mimpi. Ini yang keempat kalinya, dan ini adalah omong kosong yang paling konyol sebelum menunggu itu, ada peremajaan, belum lagi Jining Suang, bahkan dia merasa malu. Wah, ayah. Ye Ling bangun, bergerak di bawah pohon tua, dan memanggil dengan ragu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini aku. Jawab Ye Chen, lesu. Ini. Ye Ling batuk kering, matanya yang besar berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan ayahnya ketika dia masih kecil. Selucu yang dikatakan ibunya. Bahkan ketika dia melihatnya, dia tidak bisa jangan tidak memikirkannya. Jangkau dan sodok perut ayah. Berkat dia tidak mengetahui seluk-beluk. Kalau tidak, Anda akan bisa menutup mulut dan tertawa sepanjang hari. Mengapa kamu diremajakan? Ye Ling bergumam dalam hatinya, melihat dan melihat, tetapi tidak bertanya. Dilihat dari ekspresi Ye Chen saat ini, dia tahu bahwa sulit untuk kembali normal. Segera, Yao Qi muncul. Memantulkan cahaya redup, pipinya masih memiliki pancaran kemerahan, pesona yang lebih menawan. Melihatnya, Ye Chen tanpa sadar mengangkat tangannya, dan tanpa sadar menutupi dadanya, menyakitkan untuk memikirkannya. Aku akan pergi ke tempat lain. Ye Ling tersenyum, berbalik dan menghilang, dan pergi ke Gunung Kaisar Wanita untuk mengobrol dengan ibunya. Di bawah pohon tua, hanya tersisa Ye Chen dan Yao Qi. Langit masih sangat romantis, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Cocok untuk membicarakan cinta, tapi hanya sebatas membicarakan cinta. Misalnya, Ye Chen, seorang lelaki kecil, tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia naik ke tempat tidur. Kamu bisa melihat alasannya. Jining Suang duduk dan menundukkan kepalanya. Ubah tubuh. Ye Chen menghela nafas, tubuhnya miring sesuai, dan dia berbaring di pangkuan istrinya, dia tidak tahu apakah itu karena peremajaan, atau dia benar-benar lelah, dan diam-diam tertidur. Yao Qi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menjentikkan tangannya dengan ringan, membelai Ye Chen dengan lembut, dia adalah istri yang lembut. Di matanya, Ye Chen bukan hanya seorang pria kecil, tetapi dewa perang yang tak tertandingi dari awal hingga akhir. Dia adalah monumen abadi, ditekan pada akhir tahun, meskipun dia diremajakan, dia masih tidak bisa menyembunyikannya. Perubahan di tulangnya, seorang pria dari daging dan darah, mungkin hanya di tengah malam, adalah dia yang paling nyata. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia lebih suka Ye Chen menjalani kehidupan biasa tanpa harus meneruskan beban misi kuno itu. Malam ini tidak damai. Ada malapetaka kekaisaran, tingkat kaisar yang sepi. Benar, ada seorang kaisar surgawi yang maju. Dia adalah leluhur kehancuran besar, Kaisar Naga, yang menerobos dalam satu gerakan. Setelah Suan Yuan dan Ye Chen, dia adalah kaisar ketiga di surga yang bercita-cita kekuasai kehancuran. Tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, itu tidak sebaik itu, tidak ada garis keturunan yang dapat dibandingkan dengan tubuh suci kuno. Ibu, jalan surga itu lemah. Ye Ling melirik di Jie dan berbisik pelan. Permaisuri melihat ke samping, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia benar-benar meremehkan gadis ini, yang bisa menangkap kekuatan surga. Tapi memikirkannya, aku merasa lega. Ye Ling bukanlah warisan kaisar biasa. Ayahnya adalah tubuh suci kuno, dan ibunya adalah tubuh reinkarnasinya. Kemampuan untuk menangkap kekuatan jalan surgawi seharusnya karena generasi ayahnya dan tubuh reinkarnasinya. Persepsi Ye Ling benar. Jalan surga memang lemah, dan pemenjaraan dunia bawah juga lebih lemah, karena nenek moyang naga dari prasejarah yang sunyi bercita-cita menjadi kuasi desolate.
Jalan surga tidak melemah hanya ketika tubuh suci diperkuat, setiap kali seorang kaisar muncul dari semua makhluk hidup, setiap kali seorang kaisar maju, itu akan mempengaruhi jalan surga dalam arti tertentu. Hanya saja ketika Ekaristi maju atau nirwana, jalan surga semakin melemah, ada pengungkit antara iblis suci dan tubuh suci, dan ada juga pengungkit antara rakyat biasa dan jalan surga. Sekarang, itu seharusnya menjadi pertanda baik bahwa leluhur Kaisar Naga telah maju. Mungkin, dalam waktu dekat, akan ada lebih banyak kaisar surgawi dari negara puncak yang menerobos ke negara Kuasi Mandul. Setelah menutup matanya, dia terus memahami. Peremajaan Ye Chen bukanlah masalah kecil. Karena waktu, yang terbaik adalah membantunya kembali normal sebelum pergi ke alam semesta lain. Semakin kuat kekuatan tempurnya, semakin aman. Lagi pula, itu bukan wilayah mereka, dan sudah menjadi kebenaran sejak zaman kuno bahwa naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Namun, setelah hari pencerahan, dia masih belum menemukan cara untuk memecahkannya. Kaisar Huang kuat di dunia, tetapi dia tidak maha kuasa, terutama untuk garis keturunan tubuh suci. Oleh karena itu, mereka masih harus mengandalkan diri mereka sendiri. Jika mereka dapat menembus belenggu kekangan mereka sendiri seperti menembus basis kultivasi mereka, itu akan melawan langit. Keesokan harinya, di depan gerbang Taiko, ada sosok yang berkumpul lagi, dan mereka semua masih kaisar, yang ingin kembali ke surga untuk menjaga. Selain kaisar, ada juga Ye Chen dan Yao Qi yang akan pergi ke alam semesta lain dalam 2 hari dan ingin pulang untuk melihat-lihat. Kamu tidak tinggi, tapi kamu berjalan dengan sangat arogan. Semua Supremes mendecakkan lidah mereka. Dari kejauhan, Ye Chen bisa dilihat, tingginya kurang dari setengah meter, tapi dia memiliki aura 8 meter. Lihatlah langkah-langkah kecil yang disengaja itu, berjalan berkeliling 3 kali, seolah-olah mereka tidak mengenali kerabat mereka. Ye Chen menyipitkan mata dan melihat ke semua orang tua, terutama memperhatikan pria yang saleh, dan dia menjadi sangat marah ketika melihatnya. Jangan lihat aku diremajakan, aku hanya memiliki 80% dari kekuatan tempurku yang tersisa, aku masih akan membuatmu menangis. Menyesal. Dewa itu menyilangkan kakinya, memegang pipa, dan menghembuskan asap dalam-dalam, dikelilingi oleh asap, seolah-olah dia sedang membudidayakan makhluk abadi. Wajahnya agak gelap. Saya menyesal tidak bermain beberapa kali kemarin, dan saya menyesal tidak memainkannya untuk Ye Chen dan menjadi Kasim. Orang dengan wajah gelap yang sama adalah Kaisar Dunia Bawah. Beberapa hari berlalu, pria itu akhirnya bangun, dia sangat lamban, dia benar-benar terluka secara internal oleh permaisuri Donghua dan Di Huang, sampai sekarang, masih ada darah yang menetes dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya masih sakit. Edisi kolektor, bukan untuk apa-apa. Kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Tunggu. Ketika suatu hari bebas, Yue Sang dan Di Huang masih akan memukul Kaisar Dunia Bawah, dan mereka akan memukulmu beberapa kali sebanyak yang kamu tonton. Menutup matanya dari Kaisar Dunia Bawah, Ye Chen menyipitkan mata pada Kaisar Xuan, Kaisar Hantu, dan Kaisar Zun lagi. Ketiga kaisar itu, dilihat dari kulitnya, cukup gelap, dan masih ada api yang bermekaran di mata mereka. Saya tidak menyalahkan ini. Ye Chen cemberut, tidak ada hubungannya denganku bahwa kalian bertiga dipukuli. Omong kosong. Ini akan menjadi jawaban dari 3 kaisar. Jika Anda tidak datang untuk mengubah posisi, apakah Hades akan kalah? Jika Kaisar Hades tidak dikalahkan, apakah kedua kaisar akan membawa kita? Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menurut logika ini, tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja Kaisar Zun menderita, dan siapapun yang dipukuli mendapat bagiannya. Sampai jumpa. Ye Chen berbalik dan melambaikan punggungnya ke Kaisar. Kembali ke surga kali ini, saya akan pergi ke alam semesta lain dari surga, dan saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menempuh jalan ini. Mungkin, jika Anda pergi, Anda tidak akan kembali. Harta karun. Makhluk tertinggi dari generasi menyaksikan, tidak peduli apakah mereka serius atau tidak, mereka akan selalu memiliki 2 kata ini. Menyenangkan itu menyenangkan, tetapi ketika serius, jadilah serius. Di depan gerbang Taiko, Hongyan sudah ada di sana, dan dia datang untuk mengantarnya. Ayo, beri aku tawa. Hehe. 2 tubuh suci kuno, 2 bayi yang diremajakan, percakapannya masih sangat lucu, yang satu penuh dengan bajingan, dan yang lainnya tertawa dengan serius. Kembalilah hidup-hidup. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, meremas wajah kecil Hongyan, melangkah keluar dari gerbang kuno, dan melambaikan tangannya dengan punggung menghadap, dan berjalan secara bertahap di bawah pengawasan Hongyan dan para kaisar. Hanyut. Jalan di depan akan menjadi perjalanan eksklusif baginya dan Yao Qi. Mungkin, itu akan lebih berbahaya daripada jalan Taiko.
Berbicara tentang jalan Taiko, Ye Chen berjalan lagi kali ini, rasanya, sejak dia memasuki Taiko, ini adalah pertama kalinya dia keluar. Memikirkan kembali hari-hari itu, sangat sulit untuk bertarung satu demi satu, dan hampir hancur beberapa kali. Ayah, apakah kamu pernah putus asa? Di sampingnya, Ye Ling mengangkat kepalanya. Ya, Ye Chen tersenyum dan mengingat perubahan hidup selama ini, dan masih merasa redup. Permaisuri meninggal dalam pertempuran di jalan, dan dialah yang mengisi posisi permaisuri. Semacam tekanan dan misi membuat pikirannya diambang kehancuran lebih dari sekali. Untungnya, mereka selamat. Pada saat itu sangat sulit. Xiao Linghua menghela nafas. Dia adalah kelompok jenderal dewa pertama yang datang, dan dia tahu bahwa perjalanannya diaspal dengan darah dan tulang. Para jenderal dewa kemudian semua diam ketika mereka mendengar ini. Para pendahulu menanam pohon, dan keturunannya menikmati keteduhan. Dibandingkan dengan perjalanan tanpa hambatan mereka, gelombang pertama pasukan ekspedisi semua surga benar-benar sulit. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, mengambil pikirannya, dan juga mengambil Kaisar Agung yang ada di luar, dan melangkah melintasi ketiadaan dalam satu langkah. Kuasa Huangdi, kaki dan kakinya masih sangat licin. Tidak butuh waktu lama untuk pergi ke surga. Ledakan. Gemuruh. Saat Anda memasuki mata Anda akan melihat langit berbintang yang luas. Segera setelah Anda memasukkannya ke telinga Anda akan mendengar ledakan yang menggelegar, bergema di seluruh dunia. Kesengsaraan Kaisar. Linghua kecil terkejut untuk beberapa saat, dan bersama dengan semua Kaisar Agung, mereka keluar dari kuali kekacauan, dan seseorang terbukti sebagai seorang Kaisar. Itu sebabnya mereka terkejut. Tahukah Anda, surga tidak setua itu, mereka ditekan oleh jejak jalan Kaisar, apalagi Kaisar yang kembali lebih awal, apalagi makhluk tertinggi di surga, hanya Ye Chen dan Permaisuri Dong Huang, mereka dua jejak jalan Kaisar menekan, sangat kuat dan mendominasi, mereka pernah disegel di masa lalu, tetapi saat mereka maju selangkah demi selangkah, merek itu jelas tidak dapat disegel. Dalam situasi seperti itu, beberapa orang membuktikan melawan langit. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 20 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3193 Era Menciptakan Pahlawan. Langit bergemuruh, dan malapetaka Kaisar sangat hebat. Gerakan dan keheningan seperti itu memprovokasi pergerakan orang biasa dan awan melihat ke bawah dari langit, aliran bayangan orang telah mengalir dari seluruh dunia ke medan bintang mati, memenuhi langit berbintang yang luas. Melihat ke atas, guntur dan kilat yang ekstrim telah berkumpul menjadi lautan guntur, dan suara gemuruh bergema di seluruh alam semesta. Siapa itu? Terlalu banyak orang bergumam, melelahkan penglihatan mereka, dan yang bisa mereka lihat hanyalah sosok buram bermandikan miliaran petir, menyerang langit sepanjang jalan. Itu dia. Kebanyakan orang di dunia mengenali orang yang melewati perampokan Kaisar. Itu adalah Li Xiaoyao. Dia harus menjadi Kaisar muda terakhir yang masih hidup untuk surga. Ini semua bisa membuktikan kebenaran. Tubuh Lai Huo juga ada di sana, dan dia telah mencapai puncak Kaisar Semu, mengetahui tekanan dunia bawah. Tapi itu masih ada. Kaisar wanita dari Wilderness Timur setelah abad ke-130 Kaisar memiliki jejak yang kuat dari jalan Kaisar, dan Ye Chen setelah itu bahkan lebih kuat dari Yao Qi. Selain itu, Kaisar yang kembali sedikit banyak ditekan oleh jejak jalan Kaisar. Dalam keadaan seperti itu, dapat dibayangkan betapa sulitnya itu untuk membuktikan Tao, tetapi pria bernama Li Xiaoyao yang mengaturnya. Ini benar-benar dia. Zifu Immortal Fisik dan Nine Nether Demon Fisik juga ada di sana, atau dengan kata lain, generasi baru pelaku kejahatan pada dasarnya ada di sana, bergumam pada dirinya sendiri, mereka semua adalah orang-orang luar biasa pada periode yang sama, dibandingkan dengan yang itu. Itu benar-benar lebih buruk terlalu jauh. Sampai sekarang, mereka tidak tahu dari mana asal Li Xiaoyao, mereka hanya tahu bahwa setelah dunia sekarang, itu seperti membuka gantungan tingkat dewa, dan mereka tidak bisa menahannya. Itu adalah hukuman ilahi yang sangat kuat. Orang itu, terlalu menentang langit. Waktu membuat pahlawan. Diskusi datang silih berganti, mengejutkan, bingung, terkejut. Berbagai ekspresi dan interpretasi. Menarik. Kaisar Agung Surga juga memandang ke langit, terus-menerus takjub, surga ditekan oleh merek cara Kaisar, dan itu lebih kuat dari zaman lainnya. Pengurungan seperti itu, ada seseorang yang bisa membuktikan jalan melawan langit. Sangat sulit bagi mereka. Bisakah kamu melihat sejarahnya? Kata Raja Keberuntungan, dan melirik Tuan Long. Tuan Long menggelengkan kepalanya. Lihatlah dewa lain, pada dasarnya sama. Pada saat itu, permaisuri hutan belantara timur tidak dapat melihatnya, dan para kaisar juga tidak dapat melihatnya.
Hanya sedikit orang yang tahu identitas pria itu. Jika mereka tidak memiliki cukup penglihatan, itu karena Li Xiaoyao adalah ditutupi oleh kekuatan misterius, yang terkait dengan permaisuri. Ini semua karena Kaisar Hades. Kaisar puncak itu, untuk Li Xiaoyao, bersusah payah. Dengan kekuatan supernatural Kaisar yang luar biasa, dia menyusun kembali roh primordialnya, menciptakan kembali cincin tahunannya, memilih tubuh yang paling tampan, dan meminjam hukum Kaisar wanita untuk menutupinya. Jiwa dan penampilannya telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya. Setelah melakukan begitu banyak, itu tidak menganggur, ada kubis kecil di keluarga Ekaristi, jadi harus dilengkungkan. Fakta telah membuktikan bahwa lebih dari 1000 tahun tidak sia-sia, dan dia benar-benar menciptakan monster di langit. Ini benar-benar milikmu. Ye Chen memegang kendi itu, tersenyum entah kenapa, semu Huangdi. Mengetahui siapa yang sedang mengalami malapetaka, dan karena mengetahuinya, aku benar-benar ingin mengacungkan jempol pada Kaisar Hades. Brengsek, kamu benar-benar berbakat. Aku benar-benar membuktikan kebenarannya. Gumam Yeling pelan, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia juga tahu siapa yang mengalami bencana, tetapi dia tidak tahu asal-usul orang itu. Dia bertanya kepada Ye Chen lebih dari sekali tentang hal ini, dan tanggapan Ye Chen hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, Ye Chen masih sama. Bagaimana mengatakan? Sekarang dia sudah mulai dari awal lagi, dia tidak akan pernah ikut campur, sukses atau gagal sepenuhnya bergantung pada kemampuan anak itu, setidaknya dia harus menahan pukulan. Betapa Li Xiaoyao. Di sampingnya, Ji Ningsuang bergumam pelan, dia tidak bisa melihatnya saat itu, tapi sekarang Kaisar Tian bisa melihatnya. Lihat melalui tapi tidak tahu. Perkawinan generasi muda tergantung pada nasib baik generasi muda. Meremajakan lagi. Di surga, Daozu melirik Tian Huang, melihat penampilan Ye Chen, dan terlihat aneh. Dibandingkan dengan ini, dia lebih terkejut dengan kecepatan kemajuan Ye Chen. Ketika dia pergi, dia adalah seorang kaisar yang hebat, dan sekarang dia kembali, sudah menjadi kaisar semu. Dia, puncak dari kaisar agung, telah menjadi udang kecil yang lemah di depannya. Ledakan. Gemuruh. Diiringi oleh raungan, kesengsaraan kaisar besar menjadi lebih kuat, lautan guntur yang luas menutupi sejuta mil langit berbintang, guntur dan kilat yang mengamuk terjalin dan menari, satu demi satu mengering, satu demi satu berevolusi, kekuatan kehancuran yang mengerikan, dari bidang bintang mati itu, menyebar tanpa batas melintasi langit berbintang, dan seluruh penonton mundur lagi dan lagi. Lebih banyak orang datang, hanya melihatnya dari kejauhan, mereka merasakan jantung berdebar, dan mata mereka berdarah saat ditakuti oleh Lei Guang. Itu bukan kesengsaraan kaisar biasa. Tidak ada yang membantah kata-kata ini. Di bawah penindasan begitu banyak tanda kekaisaran, menerobos ke langit tidak sebanding dengan kaisar biasa. Pada analisis terakhir, itu melanggar semacam tabu. Di bawah pengawasan semua orang, Lei Jie meninggal. Namun, malapetaka kaisar belum berakhir, dan malapetaka dari badan hukum kaisar telah tiba, yang pertama terwujud adalah milik Ye Chen. Setelah itu, ada permaisuri Dong Huang. Diiringi oleh dentuman, tubuh hukum, satu demi satu, datang ke dunia, seperti matahari yang cerah, bersinar di seluruh dunia, semuanya mengelilingi prinsip-prinsip abadi dari Dao ekstrim, yang semuanya ditafsirkan oleh penglihatan. Dari jalan kaisar, dan suara surgawi yang misterius bergema di seluruh langit berbintang, paksaan yang menghancurkan dunia, mengurung alam semesta. Gudong. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menelan ludah mereka secara diam-diam, karena pertempuran itu terlalu besar, dan tubuh yang menghormati Taoisme kaisar, seperti kol Cina, ditumpuk dalam tumpukan besar. Li Xiaoyao tetap diam, menonton dalam diam. Itu adalah kecelakaan bahwa dia dapat membuktikan Dao dan menjadi kaisar. Dia memiliki pencerahan dalam tidur lelapnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerobos penghalang jalan kaisar, apalagi melintasi malapetaka di surga, karena itu akan memprovokasi serangan dari domain asing. Semua dilakukan secara tidak sadar, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat dalam kegelapan, dan saya mendorongnya kembali, sehingga semuanya tampak berjalan lancar. Ini tidak penting lagi. Yang penting adalah malapetaka kaisar yang sebenarnya telah datang, dan hukum jalan kaisar telah terwujud, dan dia harus maju melawan langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum hukum dapat menyerang, saya mendengar ledakan. Ada 3 alam surga, bumi dan manusia, dan mereka adalah pilar langit. Alam luar akan benar-benar melihat satu sama lain. Ada perampokan kaisar di sini, dan ada gerakan di sana.
Ada juga setan suci, sekilas, ada ribuan akar, belum lagi kaisar, bahkan Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya, pertempurannya terlalu besar. Tapi pikirkanlah, itu bukan tanpa alasan, sebelumnya permaisuri surga yang mendukung formasi Agung Mingming, dan kemudian didukung oleh Yao Qi, Kaisar Ming dan leluhur Dao. Sekarang, permaisuri surga tidak ada di surga, hanya satu patriark Dao yang tersisa dalam kombinasi dari 3 kaisar sebelumnya. Kekuatan ilahi dari formasi Mingming telah sangat berkurang, dan kekuatan penyembunyian secara alami tidak semisterius sebelum. Tetapi dapat dikatakan bahwa setiap kali ada gerakan di langit, seperti Kaisar Jie, Outland dapat langsung menangkapnya. Pilar Optimus hari ini adalah bukti terbaik. Apakah kamu melakukan kejahatan? Li Xiaoyao bergumam pelan, kesengsaraan Kaisar, yang terjadi secara tidak sengaja, dapat memicu perang. Seberangi malapetaka dengan ketenangan pikiran. Kata-kata Ye Chen menyebar ke seluruh langit. Mendengar kata-kata ini, semua kaisar bersorak, dan mereka dapat melihat bahwa itu adalah Ye Chen. Mengapa dia terlihat seperti anak kecil lagi? Tidak tinggi, tapi mempesona. Xie Yun meletakkan tangannya di tangannya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, meskipun dia masih kecil, tetapi berdiri di atas puncak berkabut, itu lebih terang dari matahari, ribuan sinar cahaya ditembakkan, dan kaisar yang bergoyang membuka matanya. Jangan buka matamu. Itu, Ye Chen, dewa perangku dari surga, kamu kembali. Mengapa kamu menjadi anak-anak? Orang-orang melihat ke atas dan melihat ke atas dengan bingung. Mereka tidak ingat kapan terakhir kali mereka melihat Ye Chen. Tahun berapa dan bulan itu. Mereka hanya tahu bahwa dia kuat sekarang. Tidak ada keunggulan, dan kaisar ada di depannya, seolah-olah dia hanya bermain-main. Sungguh, kemanapun dia pergi, pria itu adalah yang paling mempesona, terutama temperamen yang berasal dari jiwa. Sepertinya kita tidak ada hubungannya. Kui Niu menghela nafas, berjongkok di tanah, mengambil guci, dan langsung mengabaikan apa yang disebut pilar Optimus. Para kaisar juga sama, mereka awalnya menghadapi musuh besar, tetapi setelah melihat Ye Chen, mereka semua bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia adalah seorang kaisar yang sepi. Dengan dia di puncak Mistipik, belum lagi ribuan pilar Optimus, puluhan ribu, dan tidak ada yang bisa datang, bahkan jika mereka bisa datang, tidak cukup baginya untuk menamparnya, kecuali mereka setingkat Kuasi Huangdi, jika tidak, mereka akan menjadi umpan meriam. Segera, cahaya langit abadi bermekaran, mengisi 3 alam surga, bumi dan manusia, menyelimuti setiap pilar penggerak, dan Rolling Dimensa langsung musnah. Namun, dia tidak menghancurkan pilar sihir itu. Hadiah dari negeri asing harus disimpan, 1 akan menghancurkan 1, dan 2 akan menghancurkan 1 pasangan. Tidak mungkin, semu Huangdi disengaja. Semua orang berdiri, seseorang akan berpura-pura. Sapa si Tunan. Bisakah kau turunkan aku dulu? Seseorang mengumpat di kakinya. Melihat lebih dekat, itu adalah Xiong Er, yang hampir diinjak-injak oleh si Tunan. Sejak dia kembali dari pembuktian Tao, dia telah menindasnya setiap beberapa hari. Berbeda dengan menjadi seorang kaisar, dan kulitnya adalah tebal. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 3 alam berdengung, gelombang pertama tentara dan jenderal sihir telah melepaskan pilar sihir terlebih dahulu, bukan hanya 1 atau 2, tetapi 1 demi 1. Hal yang memalukan adalah setelah pilar Optimus keluar, bahkan tanpa kalimat pembuka, mereka diterangi oleh cahaya abadi dan terseret ke dalam ilusi di tempat semua orang tampak kusam, mata mereka kosong, dan tangan mereka terkulai, seperti mayat berjalan tanpa jiwa. Semoga beruntung. Kata Ye Chen, dengan lambaian tangan kecilnya, dia memilih Raja Iblis yang kuat dari antara prajurit dan Jenderal Iblis. Itu adalah orang yang bereinkarnasi. Jika saya ingat dengan benar, dia adalah sesepuh Tian Xuanmen di kehidupannya sebelumnya. Sayangnya, hanya yang ini yang ditemukan. Ye Chen mengucapkan mantra, melelehkan darah iblis dan ingatannya, dan memasukkannya ke gerbang Tian Xuan. Adapun prajurit iblis dan Jenderal Iblis yang tersisa, mereka musnah dalam sekejap, dan darah dan tulang, cahaya sihir, dan roh jahat semuanya berubah menjadi abu terbang. Katakan saja, ketika dia serius, dia sangat serius. Raja Dewa Keberuntungan mengelus janggutnya dan membiarkan dunia luar masuk. Membunuh orang adalah yang kedua, dan menemukan reinkarnasi adalah hal utama. Ribuan tahun, saya masih ingat misi saya. Xiao Chen tersenyum. Yang disebut misi adalah menemukan orang yang bereinkarnasi, selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah melupakan niat aslinya. Saya ragu yang belum terpecahkan. Saya mengerti bahwa orang mati bereinkarnasi di surga, tetapi bagaimana mereka bisa bereinkarnasi di negeri asing? Banyak generasi muda memandangi kaisar. Jalan surga, ada reinkarnasi.
Raja manusia mengelus janggutnya, dan hanya dalam 5 kata, itu adalah penjelasan yang sangat bagus. Tidak peduli apakah makhluk fana atau setan di alam luar, mereka semua adalah di jalan surga. Memang benar ada reinkarnasi. Itu tidak berarti bahwa setiap orang dapat bereinkarnasi. Ada perubahan di dunia, dan ada variabel di dunia. Ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan atau dijelaskan. Ini seperti hukum langit yang tinggi di atas. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Saat berbicara, lebih banyak pilar sihir berdengung, dan hampir setiap orang memiliki tentara sihir dan jenderal yang keluar seperti air pasang. Menurut pendapat mereka, setelah pilar sihir keluar, itu mungkin surga untuk membunuh. Bahkan, itu sama saja dengan gerbang neraka. Sebelum datang ke sini, bukankah terpikir olehnya bahwa ada dewa yang menjaga langit, jadi mari kita duduk di pinggir dan menunggu kelinci. Tidak. Ye Chen melirik dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Jika tidak, lalu apa yang harus dikatakan? Satu pemikiran tentang kuasa Huang akan menghancurkan dunia. Secara alami, iblis suci diurus secara khusus, dan dia tidak mau membunuhnya. Setiap iblis suci akan dihancurkan olehnya selamanya, dan akan diserap oleh sumber aslinya, dan kemudian menjadi makanan tubuh suci. Ini yang tertinggi. Setelah kata-kata itu selesai, pilar sihir berdengung, dan sosok agung melangkah keluar. Kaisar yang sebenarnya, dengan kekuatannya sendiri, penuh dengan roh jahat. Sangat disayangkan bahwa jalan keluar dari pilar sihir adalah jalan Huang Quan, dan tentara sihir serta jenderal tidak dapat menahan keabadian sebagai seorang kaisar, dia tidak cukup untuk menonton, dan dia terseret ke dalam ilusi. Ledakan, ledakan. Sejak Kaisar Outlander pertama turun ke surga, reaksi berantai telah terjadi. Banyak pilar sihir yang menahan langit berdengung, dan yang keluar bukan lagi prajurit dan jenderal iblis, tetapi seorang kaisar. Semua iblis itu mengerikan. Sayangku, selamat datang di surga. Kata-kata Ye Chen halus dan kuno. Seorang bayi, menghibur dunia. Tampaknya meskipun seseorang telah menjadi kaisar semu, buang air kecilnya masih tidak berubah, dan dia tampaknya tidak memiliki keagungan tertinggi, tetapi paksaannya menjadi semakin penuh. Engah, engah, engah. Setelah itu, pemandangan menjadi tanpa hukum, ada banyak kaisar asing yang datang, tetapi mereka dihancurkan satu persatu, tidak terkecuali puncak kaisar. Ketika langit datang, mereka ditekan. Yang paling penting adalah bahwa yang mereka temui adalah seorang kaisar kuasi Huang, dan dia termasuk dalam garis keturunan tubuh suci. Meskipun dia hanya memiliki 80% dari kekuatan tempurnya, dia masih kuat di dunia. Namun, di antara keturunan Outland Supremes, ada juga yang luar biasa, seperti Kaisar Iblis Jahat, yang menerobos ilusi abadi dan melarikan diri kembali ke pilar sihir dalam sekejap. Kemana kamu pergi? Kata Ye Chen, tangan kecilnya menembus pilar sihir keesokan harinya, dan Kaisar Emotian, yang baru saja melarikan diri ke dalamnya, ditarik keluar lagi olehnya dan dibunuh dengan satu telapak tangan. Gelombang pertama Kaisar datang, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Ini juga gelombang pertama, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Tidak ada yang khawatir. Ye Chen adalah tulang punggung, dengan dia di sekitar, akan sulit bagi siapapun untuk datang kecuali Kaisar Huang dari wilayah luar. Ada hal-hal yang tidak dapat diprediksi di langit. Bulan mendung dan cerah. Di kabut, Ye Chen terus berbicara, melambaikan tangan kecilnya, kiri dan kanan, menghapus kehampaan, seperti seorang pelukis, Wiping cukup berdedikasi. Dia masih cerewet. Setiap kali dihapus, pasti ada kalimat, dan saya tidak tahu apakah dia membacakan puisi atau menentangnya. Namun, melihat ekspresinya yang ekspresif, sepertinya dia menunjukkan kebenaran kuno sepanjang waktu, aku adalah aku, legenda yang berbeda. Ini, mungkin geli. Sambil menghibur, dia berbisnis, tangan kecilnya yang melambai tidak mengecat dinding, tetapi menghapus jejak outland yang tersisa. Benar, jejak. Umpan meriam yang datang ke surga dari outer territory bukan untuk apa-apa. Setiap kali seorang kaisar dimakamkan, kurang lebih, akan ada semacam jejak yang tertinggal. Ketika jejak ini berkumpul sampai batas tertentu, itu akan terukir menjadi merek, dan wilayah luar akan menggunakan merek ini, adalah mungkin untuk menemukan surga, menghapus jejak adalah pekerjaan teknis, permaisuri biasa melakukannya secara diam-diam, kali ini, hanya untuk menempatkan masalah ini di sisi baiknya. Game dengan langit, Anda harus mengembangkan otak Anda. Hanya karena dao surga itu gila bukan berarti itu bodoh, sebelum pertempuran yang menentukan, ia juga membuat rencana secara tidak sadar. Selamat ulang tahun untuk teman buku Beinian. N. Episode 3194 halaman Yihong. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit tidak damai, dan dengan suara gemuruh,
lebih banyak pilar ajaib turun, dan jumlahnya sudah ribuan. Jantung orang-orang yang menonton berdetak kencang. Memikirkan saat pilar sihir datang, cukup bagi mereka untuk panik, dan mereka akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pilar sihir untuk pertama kalinya. Sekarang bagus, ada ribuan pilar ajaib. Sama seperti ini, seseorang masih berpikir bahwa jumlah orang di sini terlalu sedikit, mengapa mereka tidak mengatakan bahwa mereka adalah kaisar semu? Terlalu berubah-ubah. Engah, engah, engah. Bunga darah hitam pekat bermekaran di seluruh 3 alam, dan setiap bunga adalah seorang kaisar, makhluk tertinggi dari tanah luar. Belum lagi dunia, hati semua kaisar bergetar saat melihatnya. Melihat Ye Chen lagi, dia merasa sedang memegang pisau daging di tangannya, dan dia sedang meletakkan kubis. Makhluk tertinggi di Outland adalah kubis. Datang dan potong satu per satu. Menggoda. Dunia menghela nafas, Ye Chen membuat langkah besar, dan bahkan Kaisar Surga menjadi penonton yang setia, dan mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Itu hanya masalah seorang kaisar tertentu yang menunjukkan kekuatannya sendiri. Ada berapa kaisar di Outland? Long Teng mendecakkan lidahnya, menghitung secara diam-diam. Kaisar domain luar yang dibantai oleh Ye Chen berjumlah 800 jika tidak 1000, dan kurang dari setengahnya berada di level Kaisar Langit. Rasanya tidak buruk. Ini akan menjadi jawaban Tuan Muda Ye. Itu di mulut mengacu pada jalan surga. 3 iblis dari wilayah luar berasal dari surga yang berbeda, mereka semua berasal dari diri mereka sendiri, tidak memiliki ayah atau ibu, dan aliran waktu berbeda. Jika satu kaisar dimakamkan di surga, yang lain mungkin terlahir kembali di 3 wilayah. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan seorang kaisar. Ye Chen lebih berubah-ubah, umpan meriam. Kami punya banyak. Ini pura-pura bagus. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengungkapkan hati mereka, langit sangat luas, dan ada banyak talenta. Mereka tidak ada hubungannya hari ini, dan itu tergantung pada Ye Chen Tu, makhluk tertinggi dari domain luar. Ledakan. Gemuruh. Beberapa orang membantai kaisar, dan beberapa melawan kaisar. Melihat malapetaka kaisar di langit berbintang, Li Xiaoyao cukup tragis. Itu bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena dia memiliki terlalu banyak hukum di jalan kaisar. Lebih dari sekali, darah tumpah, dan lebih dari sekali dia dihancurkan secara paksa. Langit berbintang dipenuhi dengan darah dan tulang. Namun, dibandingkan dengan Outer Domain Supreme, dia masih anak-anak, setidaknya dia masih memiliki hidupnya. Yang disebut Emperor Tribulation tampaknya telah dibayangi oleh Outer Domain. Faktanya, jumlahnya tidak banyak, jadi dalam hal temperamen atau mata menyilaukan Ye Chen, kemanapun dia pergi, dia memiliki gayanya sendiri, berdiri bersamanya tidak canggung. Engah, engah, engah. Pembunuhan Ye Chen masih belum berakhir, sebanyak dia berasal dari wilayah asing, dia membantai sebanyak mungkin, kejam dan bengis. Melihat pilar iblis domain luar, mereka masih bertarung satu demi satu, sepertinya Tian Dao benar-benar tidak merasa buruk, dan umpan meriam satu demi satu, bahkan Ye Chen pun malu untuk membunuh. Molang, Daozu mentransmisikan suara itu. Kedatangan pilar ajaib bukan tanpa bencana. Tidak ada yang tahu di mana pilar Optimus akan turun. Tidak apa-apa jika turun di langit berbintang yang mati, dan itu tidak akan membahayakan orang. Dan terkubur dalam abu dalam sekejap, bahkan jika Ye Chen adalah kaisar yang semu, sulit untuk mengendalikan mereka semua, dan dia tidak dapat menyia-nyiakan nyawa rakyat jelata hanya karena dia membantai penguasa tertinggi wilayah asing. Belum lagi, jumlah pilar sihir yang begitu banyak cukup besar, dan mereka secara bertahap mendekati beban yang dapat ditanggung langit. Begitu batas terlampaui, alam semesta akan kacau balau, dan formasi gelap akan runtuh. Pada saat itu waktu, yang akan kita hadapi adalah 3 domain, mungkin, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Daozu mengerti, tapi Ye Chen tidak mengerti. Daozu tidak perlu mengatakannya, dia sudah melakukannya. Pilar sihir yang turun dihancurkan satu per satu. Dia ingin membunuh lebih banyak kaisar asing. Masalahnya adalah ada terlalu banyak pilar ajaib telah mengganggu alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada pilar sihir yang hancur, dan ada juga pilar sihir yang datang, tanpa kecuali, semuanya hancur. Yang ini terutama bergantung pada Li Xiaoyao, sebelum tirai bencana kaisarnya berakhir, langit akan sulit menyembunyikan posisi mereka. Ye Chen menurunkan matanya dan melihat ke bawah. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat pemandangan berdarah Kaisar Jie. Ada banyak hukum kaisar, mengejar dan memukuli Li Xiaoyao, dan hukumnya adalah yang paling aktif, mengejar yang paling ganas, dan memukuli yang paling kejam. Itu bisa terlihat bahwa Li Xiaoyao berpikir memarahi.
Nyatanya, mereka yang membuktikan tahu setelah dia, apakah itu Kaisar Huang dan Hongyan, atau Dewa Pedang Jianzun, semua ingin memarahi ibu mereka saat melewati bencana. Ini adalah malapetaka Kaisar, dan akan ada akhirnya. Ketika suara gemuruh mereda, sosok Li Xiaoyao tidak lagi terlihat di langit berbintang itu, hanya gumpalan api roh primordial yang tersisa, bergoyang dengan angin bintang, ada kemungkinan pemusnahan kapan saja, dan dia berada di ambang kehancuran. Ye Chen menggunakan kekuatan abadi-abadi untuk merapal mantra, membungkus roh primordialnya atau menghancurkan niat membunuh Kaisar, dan menggunakan kekuatan supernatural yang menantang surga untuk memadatkan roh primordialnya dan menyusun kembali tubuhnya yang abadi. Terima kasih, Senior. Li Xiaoyao melipat tangannya dan membungkuk dengan sangat sopan. Ye Chen tetap diam, dengan tangan kecilnya di belakang, menyapu ke atas dan ke bawah, ekspresinya begitu dalam, sejujurnya, dia lebih terbiasa dengannya sebelumnya, tapi sekarang dia sangat serius, itu tidak wajar. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada kemampuanmu. Ye Chen meninggalkan pesan, dan secara bertahap pergi. Di belakangnya, Li Xiaoyao menarik napas dalam-dalam dan melirik ke langit berbintang barat, dia bisa melihat seseorang bernama Ye Ling melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Surga, kaisar lain telah ditambahkan. Dunia memperhatikan, dan ada banyak emosi. Generasi baru telah berkumpul seperti api yang berkobar, dan mereka telah berkumpul. Tanpa sepatah kata pun, mereka hanyalah sebuah pukulan. Ketika mereka keluar di masa depan, mereka juga akan memiliki modal untuk pamer. Sejujurnya, saya juga orang yang telah mengalahkan Kaisar. Telah melihat Ekaristi. Ye Chen memiliki kata-kata ini sepanjang jalan, tetapi siapapun yang melihatnya akan berhenti dan memberi hormat dari kejauhan, terutama generasi muda, yang hanya melihat potret Ye Chen, dan ini adalah pertama kalinya melihatnya di kehidupan nyata. Sulit untuk menyembunyikan aura yang mendominasi di tulangnya, aura tertentu yang begitu kuat sehingga semua kaisar tidak bisa menandinginya. Ye Chen melambaikan tangan kecilnya, terlihat baik, sekilas dia tampak seperti pemimpin tua, meninjau pasukan, menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih menyilaukan dari matahari. Pulanglah. Ye Chen meregangkan pinggangnya, dan langsung menuju ke Dacu, dengan Jining Suang dan Ye Ling di sampingnya. Yao Qi bukan apa-apa, tapi Ye Ling, yang berjalan jauh, tidak lupa untuk melihat ke belakang, orang yang baru saja selamat dari malapetaka Kaisar masih mengawasinya secara diam-diam di sudut langit berbintang. Lebih baik berada di rumah. Ye Chen tersenyum, berjalan jauh-jauh untuk melihat jauh-jauh, langit berbintang sangat luas, bintang-bintang cerah, pegunungan, sungai, tanaman, pohon, dan pohon semuanya membawa kenyamanan dari jiwa. Matanya penuh dengan perubahan. Dari luar, belum bertahun-tahun sejak dia meninggalkan surga, tetapi jika menghitung mimpi dan tahun-tahun ilusi, sudah puluhan ribu tahun. Terus terang, dia meminjam ilusi dan mimpi untuk mengaktifkan hang tingkat dewa. Yang juga terbuka adalah Jining Suang di sampingnya, sebuah mimpi berumur 1000 tahun, dan tahu dalam mimpi itu juga bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Untuk sesaat, Ye Chen mengangkat matanya. Menatap Chang Miao, seseorang dapat melihat visi kehancuran. Itu adalah iblis yang bergegas ketujuh roh jahat hari itu. Itu masih ilusi. Ketika dipadatkan dan benar-benar datang ke dunia, itu akan menjadi malapetaka dari pemusnahan. Pada saat itu akan terjadi pertempuran yang menentukan antara makhluk hidup dan dewa, belum pasti siapa yang akan menang. Tes, siapa ini? Fang Jin mendengar nada aneh yin dan yang. Mereka adalah orang-orang tua itu, semuanya sudah tua dan sulit diatur, berjongkok di atas bukit, masing-masing dengan tangan di tangan. Mereka jelas-jelas adalah kaisar tertinggi, tapi sekilas terlihat seperti perampok yang menduduki gunung sebagai raja. Sansui masih merupakan keindahan kampung halamanku. Ye Chen menghela nafas dengan emosi. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia menginjak si pencuri, dan raja rakyat yang berjongkok di puncak gunung diinjak-injak oleh kakinya. Lebih baik tidur lebih awal. Tidak masalah jika dia menendang, kaisar yang keluar untuk jalan-jalan, kembali ke tempat yang sejuk. Seseorang tidak memiliki moral, dan dia menginjak siapapun yang dia lihat. Bakat bernama Fuxi itu adalah contoh yang bagus. Di depan gerbang Gunung Hengyue, Ye Chen menginjak tangga batu, berjalan selangkah demi selangkah. Setiap kali dia kembali dari perjalanan jauh, dia suka berjalan seperti ini. Setiap langkah adalah jejak waktu. Ketika kaki menginjak tanah, hati menjadi tenang. Tak seorang pun di Hengyue sedang tidur. Terlepas dari para tetua dan murid, mereka semua berdiri di puncak gunung, ekspresi mereka kesurupan, dan mereka merasa tidak nyata, dan semua orang tua tidak bisa tidak memikirkannya. Cuci dan pergi tidur.
Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, menaiki tangga batu puncak Yunfei. Namun, setelah satu langkah, dia berhenti. Setelah berhenti selama 2 atau 3 detik, dia melihatnya menaiki tangga batu lagi, dan dia masih menyentuh dagunya. Sebab, di bawah puncak Yunfei, ada satu loh batu lebih banyak dari yang ada di ingatan, yang pasti tingginya lebih dari 10 kaki. Bukan apa-apa, yang utama adalah 3 karakter besar terukir miring di atasnya, halaman Yihong. Benar, ini halaman Yihong. Mereka yang suka pergi ke Qinglou untuk minum anggur bunga. Rekan pria, ketiga karakter ini terlalu akrab. Bagaimana mengatakan? Bagi yang menggunakan halaman Yihong, gadis-gadis di sana semuanya cantik. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Mereka yang tahu itu adalah puncak Yunfei, tetapi mereka yang tidak tahu itu mengira itu adalah tempat pembakaran. Apa maksudmu, masuk dan bayar uangnya? Bahkan dia seperti ini, apalagi Jining Suang, seorang kutu buku seperti dia, tidak bisa menahan bibirnya. Ekspresi Xiao Yeling juga cukup bagus. Persetan, siapa yang melakukannya? Bukan hal yang buruk memiliki lebih banyak menantu perempuan. Yah, kamu masih bisa menghasilkan uang. Aku hanya tidak tahu apakah harganya mahal atau tidak. Mahal memiliki kelebihan, dan gadis itu cantik. Tiba-tiba, suara-suara datang dan pergi. Terlalu banyak orang yang tidak bisa tidur, dan mereka berjongkok di atas bukit dengan tangan di tangan, mengobrol dengan gembira. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ada pelacur seperti Xiong Er, Si Eyun, Si Tunan dan Xiao Linghua. Tak perlu dikatakan, mereka melakukannya. Ayo. Dengan lambaian tangan kecil Ye Chen, dia membawa semua talenta, dan memenjarakan mereka dengan cara kaisar untuk selama-lamanya. Setelah selesai, saya akan memberi mereka produk khusus satu persatu, jenis yang bahkan kaisar surga tidak bisa tangani setelah makan. 2 kati per orang, adil dan adil. Itu terlihat menjijikkan. Daozu terbatuk kering, dan sudut mulutnya bergerak maju mundur. Tidur nyenyak. Ye Dasao cukup jenaka, dan dengan kekuatan abadi yang abadi, dia membuat sangkar abadi. Kemudian, semua talenta yang diberi produk khusus dimasukkan. Dia juga ingin melihat apakah beberapa lelaki tua bisa menciptakan percikan cinta. Jangan membuat masalah. Beberapa orang mengucapkan mantra secara terpisah, mencoba memecahkan sangkar. Sangat disayangkan bahwa tidak semua orang dapat mematahkan pemenjaraan tingkat Kaisar Kuasi Huang, bahkan Kaisar pun tidak. Masturbasi kecil membuatmu bahagia. Masturbasi besar menyakiti tubuhmu. Masturbasi yang kuat akan menghancurkanmu. Ye Chen menginjak tangga batu lagi, berjalan selangkah demi selangkah, dan kemudian mengirim kembali sebuah kalimat. Atau bagaimana mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar semu, dan dia terpelajar saat berbicara. Ayah, apakah seseorang akan dibunuh? Tidak apa-apa, mereka dalam keadaan sehat. Benar. Seorang ayah dan seorang anak perempuan sedang menjauh, dan Anda berbicara satu sama lain dengan gembira. Melihat Jining Suang, ekspresinya tidak terlalu normal, setelah berjalan jauh, dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang. Malam ini, saya khawatir seseorang tidak akan bisa tidur. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 21 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. N. Episode 3195 malam. Yun Feng, melamun dan pendiam. Pada malam bulan purnama, semua gadis duduk-duduk di bawah pohon tua, diam-diam menatap langit berbintang. Mereka semua adalah kaisar dan makhluk tertinggi. Berkumpul bersama, suara jalan besar dan surga berbaur dan bergema. Bermandikan cahaya bulan, semua orang tampak seperti mimpi. Aku kembali. Saat sang suami kembali, sang istri tersenyum lembut. Yah, aku pulang. Reuni itu lebih tenang dari yang diharapkan. Kalimat pulang penuh dengan perubahan, pegunungan dan sungai Yunfeng adalah kenyamanan jiwa, yang tidak ada bandingannya dengan Yunfeng kuno. Hutan bambu kecil, di depan batu nisan. Ye Chen mengangkat kendi dan memercikkan anggur keruh. Itu adalah pengorbanan bagi peri rubah dan Yang Lan, penuh rasa bersalah. Rasa bersalah semacam ini, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk jiwa-jiwa heroik yang mati dalam pertempuran. Di alam spiritual yang tidak diketahui, dapatkah mereka dibangkitkan? Ya, tetapi Dunjia memiliki karakter yang terbatas, bahkan jika dapat dibawa kembali ke dunia, itu masih merupakan keberadaan yang tidak berakar, telah terkubur sekali, dan tidak ada yang ingin mengalami hidup dan mati lagi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak karakter celestial, dan alam semesta lain sangat diperlukan, jika karakter celestial cukup, lebih banyak yang dapat dibangkitkan. Ketika dia keluar, dia juga duduk di bawah pohon tua. Penampilan boneka kecil itu sekilas menggoda. Dia tahu itu adalah Sein Ye Chen, tetapi dia tidak mengetahuinya.
Siapa sangka itu adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri. Di bawah bulan, tidak ada yang mengganggu puncak Yunfei, dan kebanyakan dari mereka menghela nafas dan menghela nafas. Melihat gunung yang indah itu, sepertinya telah menjadi simbol surga. Tidak peduli pihak mana yang memiliki kaisar paling banyak, itu pasti orang suci tubuh. Tidak ada yang peduli. Bukan berarti tidak ada yang merusak keharmonisan dan ketenangan ini. Ye Chen, ini milik pamanmu. Sumpah serapah seperti itu terus berlanjut. Tapi bakat individu Xie Yun dan Xiong Er masih terkunci di sangkar abadi. Ini bukan apa-apa. Alasan utamanya adalah Ye Chen memberi makan produk khusus, 2 kati penuh, dan bahkan memakannya ketika mereka merasa mual. Semua orang kehabisan napas dan wajah mereka memerah. Api pemandian semacam ini telah membakar seluruh tubuh. Tidak peduli siapa saya melihat sekarang, mereka jauh lebih cantik dari sebelumnya, mungkin mereka benar-benar dapat memicu percikan cinta. Kamu melakukannya. Cantik. Cukup banyak orang tua yang terbangun. Melihat pemandangan itu, sudut mulut mereka tiba-tiba berkedut. Semua orang mengatakan bahwa Heng Yue memiliki bakat, dan melihatnya sekarang adalah kebenaran abadi. Tut tut tut. Banyak orang pergi untuk melihatnya, dan ada suara klik lidah yang konstan, tidak hanya melakukannya dengan indah, itu benar-benar memamerkan langit. Ye Chen, tubuh suci kuno, sangat pandai bermain. Sehalus leluhur Tao, dia tidak lupa melirik Heng Yue saat memancing, ingin melihat apa yang akan dilakukan para tetua, bahkan dia. Jika kaisar dunia bawah masih ada di surga, matanya pasti bulat tergelincir, sakit untuk menganggur, dan Anda akan selalu bersenang-senang sendiri misalnya, dalam adegan malam ini, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Ye Chen? Dibandingkan dengan orang luar, Ye Chen adalah yang paling tenang, dia berani berdiri di bawah puncak Yunfei, papan nama halaman merah Liyi, dan dia tidak memukuli mereka sampai mati. Malam, diam-diam bubar. Keesokan harinya, sangkar keabadian akhirnya dibuka. Lihatlah orang-orang berbakat itu, mereka semua merangkak pulang. Malam ini seharusnya menjadi malam terpanjang yang mereka habiskan sejak mereka berlatih Taoisme. Sudah lama sejak saya pulang, saya bisa sejujurnya, saya benar-benar telah melihat kekuatan dari produk spesial. Langit cerah, Daozu keluar dari surga, dan pergi ke langit berbintang liar, dan dia juga harus pergi ke prasejarah kuno. Adapun dunia bawah yang dia dukung, dia dipenuhi oleh tubuh yang kacau. Selain kekacauan tubuh, ada 8 kaisar lain yang bersama-sama mendukungnya. Daozu pernah menoleh ke belakang dan tersenyum berubah-ubah. Sejak 3 bagian langit sebelum berabad-abad, dia telah menjaga surga selama bertahun-tahun tanpa akhir. Baginya, itu adalah sangkar. Hari ini adalah pertama kalinya dia pergi, seperti seorang tahanan. Membuka belenggu, akhirnya saya bisa berjalan dengan cara saya sendiri. Perasaan ini sangat mudah. Mata Ye Chen penuh kekaguman. Misalnya, Kaisar Mingdi dan leluhur Tao, tahun-tahun terbaik didedikasikan untuk rakyat jelata. Sebuah misi kuno, kedua kaisar telah menyimpannya selama jutaan tahun. Nenek moyang dari semua generasi terhormat. Itu sangat diperlukan. Cepat, cepat. Mereka yang pergi ke Tianhuang tidak hanya Daozu saja, tetapi juga sekumpulan dewa dan jenderal baru, seperti tubuh iblis Jiuyu, tubuh abadi Zifu, tubuh perang Agni, dan generasi baru pelaku kejahatan Zhang Zifan. Mereka yang memenuhi syarat untuk pergi, tanpa kecuali, semuanya berada di puncak kaisar, tua dan muda, ada pertempuran besar, dan ketika mereka kembali, mereka semua mungkin dapat membuktikan Tao. Jika kamu tidak menjadi seorang kaisar, jangan kembali. Heng Yuezong dari Chu Yang Agung, berteriak keras, dan kemudian melihat seseorang yang dikirim keluar dari Chu Yang Agung sepanjang jalan. Jenderal, aku akan pergi, di antara generasi yang sama, dia berada di bawah bakat, dibandingkan dengan si Tunan, dia 10 blok di belakang. Dibandingkan dengan Ye Chen, itu 108.000 mil, dan dia bahkan tidak bisa mengejar tingkat Dewa Dari. Harus membuktikan kebenarannya. Xiong Eri melemparkan jubahnya, berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau. Melihat sikapnya, dia tampak seperti akan pergi ke tempat eksekusi. Melihatnya nanti, dia tampak kenyang. Dia setinggi 1 meter, dan berjalan keluar dari yang 8 meter dalam momentum linglung. Sulit. Ye Chen melihat dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Xiong Er tidak dapat menemukan postur kaisar sedikit pun. Bahkan jika dia pergi ke Taigu, akan sulit untuk membuktikan kebenarannya. Namun, masih mungkin untuk membuat untuk umur panjang. Jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, Anda memiliki kesempatan menantang surga. Bersenandung. Segera, pintu jalan Taiko akan dibuka, dan Daozu serta para dewa akan masuk. Kali ini dia akan pergi ke Taiko, dia akan maju, dan dia akan terjebak di puncak Kaisar Agung selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang saatnya untuk menerobos.
Bisakah kita mengejar ketinggalan lain kali? Para kultivator surga menyaksikan mereka pergi, seperti kata-kata ini, satu demi satu, tetapi mereka ingin pergi, tetapi kultivasi mereka tidak cukup, dan mereka yang dapat pergi ke zaman kuno harus jadilah puncak kaisar semu, dan wilayahnya adalah tiket. Ketika beberapa orang pergi, juga akan ada kaisar agung yang kembali. Semua orang yang telah membuktikan Tao di zaman kuno akan kembali ke surga untuk menjaga mereka. Jika Anda menjadi kaisar surga, Anda tidak akan kembali ke surga. Dengan cara ini, Kaisar Agung menjaga tiga alam, dan Kaisar Langit ke atas akan menjaga kehancuran besar primordial. Dewa baru akan pergi, surga tidak menganggur, setiap kali Kaisar baru kembali, harus ada wilayah yang dibagi, dan satu Kaisar menjaga satu wilayah untuk pertahanan. Tentara itu kuat dan kudanya kuat. Melihat para Kaisar Agung, dunia penuh dengan emosi. Memikirkan kembali ke masa itu, surga, yang bahkan tidak memiliki satu Kaisar pun, bertempur dengan sengit setiap kali ada serangan dari domain asing gunung mayat dan lautan darah menyebar dibandingkan satu sama lain, mereka benar-benar memiliki kepercayaan diri sekarang setidaknya, ada beberapa makhluk tertinggi yang mendukung fasad. Tidak cukup, tidak cukup. Gumam Ye Chen pelan. Para prajurit surga itu kuat dan kuat, tetapi di mata Outlanders, mereka masih jauh dari cukup. Tidak setara, bahkan jika ada tubuh suci kuno yang sunyi, bahkan jika ada komandan istana surga, jalan surga tidak dapat dibantai. Semua makhluk hidup harus mengumpulkan kekuatan, setidaknya dua kaisar yang sunyi. Sudah dekat. Di sampingnya, Empress of the Eastern Desolation tiba-tiba berkata. Sudah dekat. Ye Chen juga berbisik. Yang disebut dekat mengacu pada alam semesta lain. Di masa lalu, Daozu, kaisar dunia bawah dan bahkan raja manusia bisa samar-samar menangkapnya. Dia dan Jining Xuang juga bisa menyadarinya, atau dengan kata lain, tapi semua Supremes menyadari hal ini, yang sangat sulit dimiliki oleh Kaisar Semu. Adapun Raja Manusia, dia mewarisi kemampuan Kaisar Manusia. Dia adalah bakat individu, dan dia juga seorang pengecualian adalah suatu prestasi untuk mengusir Yaoqi, belum lagi para Kaisar, bahkan Permaisuri pun terkejut. Apakah alam semesta lain juga memiliki Dao of Heaven? Xiao Yeling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Ye Chen menjawab dengan tegas. Di mana ada orang, akan ada aturan, dan ada ketertiban dalam kegelapan, sehingga bisa disebut jalan surga, dan negeri dongeng abadi mungkin tidak termasuk dalam daftar ini, itu di atas jalan surga, dan negeri dongeng legendaris berada di luar pemahaman makhluk tertinggi, bahkan Huangdi tidak ada di bawah sana, dan anak tak dikenal itu dapat mengatakan bahwa tempat itu bukan untuk manusia, tetapi tempat berkumpulnya para dewa. Berapa tahun kamu berencana untuk kembali? Nanming Yusu mencubit wajah Ye Chen. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Kata Ye Chen, mengulurkan jari kelingkingnya, dan menusuk dua puncak batu giok menantu perempuannya, yang cukup fleksibel, dan harus kukatakan, rasanya sangat enak. Mengapa kamu tidak tidur dan mengobrol? Nanming Yu tidak marah, tetapi tersenyum. Xian, Liu Ruyan, Jiuli Muxue, Sangguan Yuer dan yang lainnya di sampingnya juga mencemooh, mata indah mereka berkedip. Dengan ekspresi yang sedikit mempesona, ada semacam sihir yang membuat orang tak tertahankan. Jika Anda menggunakan dua kata untuk menggambarkan gerakan seperti itu adalah rayuan. Jika Anda menggunakan tiga kata untuk mendeskripsikannya, mungkin lebih mudah, pergi ke tempat tidur no. Pergi tidur, apa yang kamu lakukan? Ye Chen bergumam, membenamkan kepalanya, merobek celana kecilnya, dan melihat ke dalam. Ayam kecil itu benar-benar ayam kecil. Megah tidak ada hubungannya dengan itu. Jika saya harus menemukan kata untuk menggambarkannya, itu akan lucu siapapun yang melihatnya pasti ingin memainkannya. Tok-tok. Gadis-gadis itu terhibur, mereka tertawa terbahak-bahak, mereka sama lucunya dengan Sangguan Yuer, mereka benar-benar ingin mencobanya, mereka benar-benar ingin memainkannya, rasanya enak. Sentimental. Cukup banyak kaisar yang mengintipnya, bermakna, di siang hari bolong, penguasa tertinggi keluarga, tidak melakukan apa-apa, berkumpul bersama untuk mempelajari ayam dan ayam, jika gambar ini diambil, itu dapat diwariskan selama berabad-abad, dibandingkan dengan edisi kolektor itu, mereka mungkin lebih berharga. Yang tentang Ye Chen semuanya adalah barang berharga. Master pedang yang pernah dirampok membuat kekayaannya dengan mengandalkan ini. Di sini, Ye Chen sudah mencapai puncak gunung. Gesekan alam semesta telah dimulai, dan berdampak pada langit. Alam semesta secara bertahap menjadi kacau, dan formasi gelap tidak stabil. Sebagian besar dari dua alam semesta runtuh, dan semua langit dan orang biasa dapat diusir akal mereka karena keruntuhan. Ye Chen tetap diam, hanya menatap dengan tenang.
Ada celah di tepi alam semesta, dia dapat melihatnya dengan jelas, dan mereka berdua dapat lewat tanpa permaisuri untuk mengirimkannya, tetapi permaisuri mencubit posisinya dengan lebih akurat, yang dapat menghindari bahaya yang tidak perlu. Alam semesta lintas, begitu keluar dari alam semesta, itu di luar kendali manusia, bahkan Kaisar Huang dapat dimakamkan. Itu alam semesta itu. Bisik permaisuri Dong Huang, dia pernah ke sana sebelumnya, mengingat nafas alam semesta itu, dan tidak akan pernah mengakuinya salah. Kekuatannya tidak seimbang. Ye Chen juga bergumam pelan, dan persepsinya cukup nyata. Meskipun dia hanya menyentuh ujungnya, dia bisa mencium kekacauan alam semesta dari retakan, mungkin seperti alam semesta ini, semacam konflik kehendak, atau konfrontasi menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan, tetapi tidak yakin apakah itu jalan surga, atau mungkin huru-hara antara kaisar dan jalan, yang menciptakan akibat yang kuat, dan bahkan alam semesta terpengaruh.